Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 5. Dalam video kali ini, kami akan memperjelas tentang masalah yang terjadi dalam aspek kognitif, salah satunya yaitu autisme. Autisme atau yang dikenal dengan sindrom Mark-Leiner adalah ketidakmampuan anak dalam menggunakan bahasa, memiliki kelainan emosi, dan gangguan persuasif. Pada anak-anak autisme ini memang tidak dapat disembuhkan, akan tetapi dapat diterapi secara rutin. Klasifikasi autis itu dibagi menjadi 3. Ada autis ringan, sedang, dan berat. Autis ringan ini masih menunjukkan kontak mata walaupun tidak berlangsung lama dan masih memberikan sedikit respon ketika dipanggil namanya. Lalu perilakunya juga masih bisa dikontrol dengan mudah. Berbeda dengan autis sedang yang sudah mulai sulit untuk dikendalikan tetapi masih bisa dikendalikan. Pada autis berat ini sudah menunjukkan tindakan-tindakan yang tidak terkendali dan sang anak tidak bisa dikendalikan atau tidak bisa dikontrol bahkan oleh orang tuanya sendiri. Mereka akan berhenti ketika merasa kelelahan dan kemudian langsung tertidur. Tanda-tanda utama autis akan tampak menonjol dan sangat jelas ketika anak berusia di bawah 3 tahun. Tanda-tanda tersebut yaitu tidak pernah menunjuk dengan jari pada usia 1 tahun, tidak pernah mengoceh pada usia 1,5 tahun, tidak pernah mengucapkan 2 kata pada usia 2 tahun, setiap saat kemampuan bahasa dapat hilang, berpura-pura bermain, dan tidak bereaksi sama sekali bila dipanggil namanya, tak acuh dengan yang lain, kalaupun memberikan perhatian hanya sedikit sekali dan tanpa kontak mata, mengulang-ulang gerakan badan atau anggota tubuh, perhatian fokus pada objek tertentu saja, biasanya menolak keras perubahan atas hal-hal yang bersifat rutin, dan sangat peka terhadap tekstur dan bau tertentu. No, O, V, M, ber. 2 tahun 2021. Memang tidak dapat diketahui secara pasti apa penyebab dari terjadinya autisme ini. Namun ada 2 faktor yang mempengaruhi terjadinya autis, yaitu faktor genetik dan lingkungan. Faktor dari genetik itu ditemukan gen autis yang diturunkan oleh orang tuanya, sedangkan faktor lingkungan yaitu terkontaminasi dengan lingkungan oleh zat-zat beracun, pangan yang kurang layak, gizi yang kurang. Apa yang akan terjadi apabila anak autisme tidak dapat diatasi? Dampak saat ini yaitu sulit untuk berkomunikasi layaknya anak seusianya, kesulitan untuk menyampaikan perasaannya, dan memiliki gangguan perilaku yang tidak dapat dikontrol. Untuk dampak jangka panjangnya, yaitu akan mengalami gangguan dalam tumbuh kembangnya, tetapi bisa diatasi dengan metode terapi life skill agar motorik anak autisme dapat terasa. Berikut apa terapinya yang bisa dijalani oleh anak-anak autis, yaitu terapi wicara. Terapi wicara ini mereka akan membantu sang anak yang menderita autisme untuk belajar bicara. Lalu ada terapi okupasi. Dalam hal ini terapi okupasi sangat penting untuk melatih dan mempergunakan otot-otot halusnya dengan benar bagi penderita autisme. Selanjutnya mungkin ada terapi bermain. Anak autis ini dalam bermain pun mereka perlu belajar dan mereka juga sangat memerlukan bantuan orang lain untuk belajar bermain. Dan hal ini juga dapat membantu mereka untuk kedepannya bisa berkomunikasi dan berinteraksi sosial. Nah, kalau untuk stimulusnya itu mungkin bisa dari mengajak anak penderita autisme ini untuk bermain puzzle. Karena bermain puzzle itu adalah permainan yang sangat melatih aspek kognitif dalam perkembangan anak. Mungkin sekian dari kelompok 5. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.